bahasa ini saya bisa, Bapak bisa terjemahkan. Dia kemudian terjemahkan, sehingga saya mengerti. Kalau enggak ya saya nggak ngerti, karena bahasanya bahasa daerah, dia menceritakan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan logistik dan makanan ke 2 distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah sebanyak 17,1 ton. Bantuan itu sudah dikirim pada tanggal 26 hingga 31 Juli yang lalu. Risma pun juga menjelaskan sejumlah kendala yang dialami oleh tim saat menyalurkan bantuan dan makanan di 2 distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tidak hanya itu saja, Risma juga menjelaskan kondisi cuaca dingin dan juga kemiringan lereng yang tajam hingga menyulitkan distribusi bantuan. Bahkan Risma pun sempat menangis ketika dijelaskan soal kehidupan sosial rakyat Papua yang tengah kesusahan namun tetap bisa membantu satu sama lain. Dilansir dari Kompas TV, sebelumnya Risma menjadi salah satu yang ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk menangani kekeringan di Papua Tengah. Kondisi ini terjadi di distrik Agan Dugume dan distrik Lambewi yang terjadi disebut-sebut karena adanya kekeringan dan membuat masyarakat kekurangan makanan. Setelah menjelaskan hal tersebut, tangis Risma pun pecah hingga meminta rekaman media tidak dilanjutkan. Oh, itu bahasa ini saya bisa, Bapak bisa terjemahkan. Dia kemudian terjemahkan, sehingga saya mengerti. Kalau enggak ya saya nggak ngerti, karena bahasanya bahasa daerah, dia menceritakan. Dia sudah datang ke sini sekian hari jalan, minta bantuan saudaranya nggak ada. Kemudian jalan ke sini minta bantuan saudaranya nggak ada. Akhirnya kemudian dapat bantuan dari kita. Gitu. Jadi keluh kesahnya seperti itu. Dan mereka menceritakan juga kondisi panasnya tidak mungkin kita lakukan. Ya. Jika saja Bu Menko sampaikan, jadi kita memang perlu untuk membantu lagi karena kondisinya seperti itu. Jadi kita juga harus kita, karena kan saya khawatir kalau kita simpan beras juga, misalkan di periode berikutnya beras sudah rusak kan kita nggak tahu penyimpanannya seperti apa. Nah, karena itu kemudian ini 2 hari ini saya bahas terus bagaimana mereka nanti minimal bisa survive. Jadi contohnya misalkan nanti kita akan coba tanam kentang, kita coba akan tanam umbi-umbian untuk bisa disimpan. Mungkin kalau itu akan jauh lebih lebih tahan dibandingkan beras gitu. Nah, itu satu. Nah, kemudian kita juga untuk buffer stok daging, kita komunikasi dengan gereja bagaimana nanti ke depan kita akan belikan babi untuk dirawat. Nah, kemudian pada waktu musim begini mereka bisa makan gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak.